Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2378-2380. Jasper bukankah Sulman putra kanselir Jerman? Jerman dan Amerika Serikat selalu memiliki hubungan yang baik, tetapi sekarang dia yang memimpin dalam menanyai Amerika Serikat. Apakah dia tidak takut dimarahi oleh keluarganya ketika kembali ke negaranya? Melihat orang-orang yang semula damai di depan mereka tiba-tiba menjadi seperti ini, Celine berkata kepada Jasper dari samping. Memang, Jerman selalu memiliki hubungan yang baik dengan Amerika Serikat, tetapi hubungan antar negara itu rumit. Tahukah Anda, selain kerjasama, ada juga perselisihan. Sekarang Sulman hanya mencoba mencari alasan untuk memulai konflik. Tujuan utamanya adalah menggunakan ini untuk memenangkan lebih banyak minat bagi negaranya. Jasper tertawa. Saat dia menonton adegan itu dengan mata membara, dia mengerti apa yang sedang terjadi di dalam hatinya. Namun, ini hanya pernikahan, bukan pertemuan internasional, dan tidak ada perwakilan Amerika Serikat yang hadir. Apakah itu berarti baginya untuk melakukannya? Celine masih sedikit bingung. Meski berasal dari keluarga terpandang, pendidikannya jarang melibatkan hubungan internasional. Mendengar pertanyaan Celine, Jasper tersenyum dan berkata, jika itu benar-benar tidak ada artinya, lalu mengapa keluarga James dan 5 keluarga besar lainnya berdebat begitu sengit? Ada begitu banyak tamu dengan status luar biasa di negaranya masing-masing yang menghadiri pernikahan ini, yang dengan sendirinya menunjukkan keistimewaan pernikahan ini. Ini bukan kombinasi dari keluarga Elvis dan keluarga kerajaan Inggris, melainkan ujian bagi orang Eropa untuk mendapatkan akses ke pengembangan Kori. Inggris Raya adalah garis depan ujian ini. Sekarang ada alasan untuk melemahkan pengaruh Amerika Serikat di Kori. Bagaimana bisa Sulman dan negara di belakangnya menyerah begitu saja? Penting untuk diketahui bahwa dasar utama hegemoni Amerika Serikat terletak pada kewajiban mengikat mata uang nasional dengan negara-negara pengekspor minyak utama. Jika ada peluang untuk menghancurkan hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara minyak ini, negara-negara UE pasti akan sangat senang. Setelah mendengarkan Jasper, Celine mengerti segalanya. Oleh karena itu, Jasper tidak perlu menjelaskan lebih banyak sebelum dia mengerti sepenuhnya. Jadi begitu, Jasper memperhatikan orang-orang yang masih berdebat dengan mata dingin, namun pikirannya kembali ke ruang dan waktu di mana dia awalnya hidup di masa depan. Saat itu, dengan serangkaian kegagalan dalam diplomasi Amerika Serikat, negara-negara koperasi minyak asli Amerika Serikat mulai memiliki ide sendiri dan mencoba memisahkan mata uang Amerika Serikat. Sementara itu, sekutu tradisional Amerika Serikat di Barat juga mulai bersikap tidak jelas dan mengobarkan api di belakang negara-negara penghasil minyak ini. Pada saat itulah untuk pertama kalinya, dolar AS, yang telah memantapkan dirinya sebagai mata uang paling umum di dunia selama 1 abad, menghadapi risiko mundur dari altar. Di garis waktu ini, karena serangkaian kebetulan, sepertinya proses ini akan maju karena kemunculan Jasper. Tentu saja, masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa banyak negara minyak akan berselisih dengan Amerika Serikat. Lagi pula, hanya keluarga pengolah minyak penting Kori dan beberapa lingkaran politik Eropa yang terlibat sekarang. Namun, satu percikan api dapat memicu kebakaran, dan sedikit kepakan sayap kupu-kupu dapat menimbulkan badai di sisi lain Atlantik. Selain itu, kupu-kupu itu tidak hanya mengepakkan sayapnya dengan ringan. Jika semuanya benar-benar bisa terjadi lebih cepat dari jadwal sesuai keinginannya, maka kali ini, bisakah Amerika Serikat menyelamatkan diri dari bahaya seperti di sejarah masa depan? Jasper akan menunggu dan melihat. Di sisi lain, pertengkaran antara pendamping pria dan pengiring pengantin terus berlanjut. Sulman, kamu penakut. Apakah itu Amerika Serikat, keluarga Rothschild, atau keluarga kami? Kami sama sekali tidak pernah memantau pejabat negara lain.
apalagi mengekspor revolusi dan menimbulkan kekacauan ke negara lain. Putra tertua dari keluarga James, Khan James, kini menghadap Sulman dengan wajah merah dan mencoba berdebat untuk dirinya sendiri. Sulman sekarang terlihat tenang dan tenang. Jika kalian dari Amerika Serikat seperti yang kalian katakan, bagaimana kalian menjelaskan alamat IP dari email yang berasal dari Amerika Serikat itu? Dan bagaimana Anda akan menjelaskan materi referensi dari video palsu ini? Tidak mudah mendapatkan material yang bisa dipercaya oleh Warwick. Dan kamu harus tahu bahwa Senna hanyalah orang biasa. Satu-satunya hal yang istimewa tentang dia adalah mantan pacar Warwick, pewaris keluarga Elvis. Anda bahkan mengetahui kehidupan sehari-hari orang biasa dengan sangat baik. Bagaimana jika mereka adalah pemimpin penting negara lain? Saya tidak percaya bahwa Anda tidak akan memberikan fokus ekstra pada mereka. Rentetan tuduhan Sulman membuat Khan terdiam. Kamu, omong kosong. Khan memerah karena marah. Dia benar-benar ingin menepis tuduhan Sulman saat ini, tetapi kata-kata Sulman secara logis anti peluru. Ya, Sulman benar. Anda bahkan tidak menyayangkan Senna, yang sudah mati. Anda ingin menggunakan dia untuk membuat keributan. Jika ada kesempatan yang lebih baik di masa depan, saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan Anda lakukan. Kini, Harry pun mulai ikut bertempur, tak mau kalah. Meski dia dan Sulman selalu berkompetisi di depan umum, itu hanya untuk pertunjukan. Terutama Amerika Serikat. Bagaimanapun, semua orang tahu bahwa meskipun Amerika Serikat selalu menggoda negara-negara Eropa, negara yang paling tidak ingin UE bersatu adalah Amerika Serikat. Bagi Amerika Serikat, sekutu yang baik adalah mereka yang terus-menerus terpecah belah dan bertengkar. Sulman, kamu terlalu melebih-lebihkan. Fakta bahwa alamat IP berada di Amerika Serikat tidak berarti pejabat Amerika Serikat berada di balik insiden ini. Mungkin itu dilakukan oleh pesaing keluarga Elvis. Putri kedua keluarga Amslow, Anya, secara akurat menemukan celah dalam tuduhan Sulman. Anya benar. Sulman, kamu mencoba membingungkan kami. Melihat Anya akhirnya menemukan terobosan dalam kata-kata Sulman, anggota lain dari 5 keluarga mengikuti. Saat ini, mereka semua membenci orang yang mengirim email tersebut. Mereka bahkan menegaskan dalam hati mereka identitas dalang di balik layar. Bella Rothschild. Kecuali wanita pemberani ini, siapa yang memiliki kekuatan untuk mengakses video pengawasan rumah sakit kapan saja dan berani melangkahi semua orang dan bertindak begitu tidak hati-hati? Jika wanita ini tidak bertindak atas inisiatifnya sendiri, beberapa dari mereka tidak akan jatuh ke dalam situasi yang tidak menguntungkan. Jasper memperhatikan mereka berdebat tanpa henti, tapi dia diam-diam tertawa di dalam hatinya. Dia ingat dengan jelas bahwa bertahun-tahun kemudian, proyek PRISM terungkap di Amerika Serikat dan banyak sekutu Amerika Serikat mengetahui bahwa para pemimpin negara mereka sendiri terus-menerus berada di bawah pengawasan Amerika Serikat. Sulman mungkin tidak menyangka akan secara tidak sengaja membuat ramalan dan mengungkap kebenaran masalah tersebut ketika dia hanya ingin mencari alasan untuk menyerang Amerika Serikat untuk memperjuangkan kepentingannya. Itulah alasan sebenarnya anggota dari 5 keluarga berusaha membantah tuduhan Sulman. Ini karena mereka semua tahu bahwa apa yang dikatakan Sulman itu benar. Pada saat ini, tidak ada yang memperhatikan bahwa Warwick, yang seharusnya paling marah tentang hal ini, tetap diam sepanjang waktu seolah-olah dia hanyalah orang luar. Elibeta memandang kerumunan yang berkerumun dengan ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia ingin berbicara beberapa kali, tetapi Warwick menggelengkan kepalanya untuk menghentikannya. Warwick hanya berdiri di sana dan menyaksikan dengan dingin. Seolah-olah dia bukan bintang hari ini, tapi hanya penonton yang lewat. Tidak jauh dari sana, Jasper melihat reaksi Warwick di matanya dan tersenyum ringan. Tampaknya pengantin pria kita memiliki status dan temperamen yang tidak bisa dimiliki orang biasa. Celine juga memperhatikan situasi ini saat dia berada di samping Jasper. Hari ini adalah hari pernikahan Warwick,
tapi dia membiarkan pria dan pengiring pengantinnya bertengkar seperti ini. Ini benar-benar bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Jasper menjawab, seorang pemburu yang baik akan dengan hati-hati mengamati situasi sebelum berburu, dan hanya setelah menentukan kekuatan musuh dan dirinya sendiri dia akan membuat langkah yang menentukan pada waktu yang terbaik. Warwick sekarang menyaksikan perdebatan pria dan pengiring pengantin terbaik untuk menentukan di mana orang-orang ini berdiri. Dia baru saja mengalami perubahan besar, dan emosinya berfluktuasi tetapi dia dapat mengatur ulang dirinya dengan sangat cepat. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tetapi, Jasper tersenyum ketika mengatakan ini, jika tidak ada kecelakaan, Warwick, si pemburu, akan bergerak. Begitu Jasper selesai berbicara, suara Warwick terdengar di ruangan itu. Semuanya, hari ini adalah pernikahanku dan ini adalah hari yang sangat penting dalam hidupku. Jadi, aku tidak ingin sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi hari ini. Meski suara Warwick tidak nyaring, kedua belah pihak yang semula saling bertarung berangsur-angsur berhenti setelah Warwick mengatakan sesuatu. Mereka sepertinya baru ingat bahwa tokoh utama hari ini adalah Warwick dan Elibeta. Harry menggaruk kepalanya karena malu dan berkata dengan malu, "Maaf, Warwick." Warwick menjabat tangannya dengan murah hati dan berkata, "Tidak apa-apa, Harry, aku mengerti. Itu normal untuk terlalu terjebak dalam pertengkaran." Dengan Harry memimpin, yang lain mengikuti dan meminta maaf kepada Warwick. Warwick pun mengutarakan pemahamannya satu persatu. Akibatnya, semua orang di ruangan itu mulai bergaul dengan aneh. Meskipun mereka tidak lagi bertengkar dan seolah-olah mereka telah kembali ke jalan yang bahagia dan harmonis sebelumnya, tempat duduk mereka jelas terpisah, membentuk dua kelompok yang berbeda. Setelah pertengkaran barusan, retakan pasti terbentuk. Jika ini terus berlanjut, pengaruh keretakan ini akan segera meluas ke masing-masing kekuatan di belakang anak muda ini. Warwick memandang pria terbaik dan pengiring pengantin yang mendapatkan kembali ketenangan mereka, dan berkata dengan lantang, "Teman-temanku, kalian juga melihat apa yang baru saja terjadi. Saya hampir mengalami hal yang paling disayangkan dalam hidup saya. Karena hasutan jahat seseorang, aku sekali lagi mengalami rasa sakit karena kehilangan kekasihku, terutama saat aku hampir kehilangan Elibeta tersayang. Tapi untungnya, dia akhirnya memaafkanku. Saya ingin berterima kasih kepada Tuan Jasper karena kebijaksanaannya, dia membantu saya menyelesaikan kemungkinan krisis." Warwick berhenti pada titik ini. Setelah itu, dia berjalan ke arah Jasper dan membungkuk dalam-dalam. Elibeta juga melakukan hal yang sama. Jasper buru-buru menolak. Setelah Warwick melakukan semua ini, dia mundur, berdeham, dan berbicara lagi. "Kan, Anya, dan tamu lain dari 5 keluarga afiliasi Rothschild mendengarkan dengan sabar. Teman-temanku, barusan kamu memunculkan banyak spekulasi tentang identitas dalang di balik layar dan memulai diskusi yang panas. Saya menghargai ketertarikan Anda pada masalah ini, tetapi secara pribadi, saya selalu skeptis dengan spekulasi ini. Karena tuduhan mencoba menghancurkan pernikahan antara keluarga Elvis dan keluarga kerajaan Inggris sangat serius. Dengan baik, bukan niat saya untuk meragukan siapapun atau kekuatan apapun berdasarkan spekulasi tanpa bukti nyata. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.